Halo YouTube, halo teman-teman. Jumpa lagi di Bedah Kasus IBFX. Kali ini kita akan membahas koin kripto Gala ya. Tadi saya eh, nonton di TikTok, itu ada kreator yang mengupload floating floating loss-nya di Gala. Oke. Jadi saya rasa wah sepertinya asik kalau kita bahas dulu biar teman-teman mungkin tidak jatuh ke jurang yang sama karena saya lihat ini floatingnya $1.000 lebih ya, 1.400 ya. Jadi kalau kita cek di Google ini 1.400 USD ini sekitar 20 juta teman-teman. Jadi menurut saya ya uang segini lumayan banyak ya, lumayan banyak kalau eh, meresikokan gitu loh. Karena ini saya lihat juga minusnya sekitar 299 ya, hampir 3% ya. Ya, mungkin modalnya banyak, tapi menurut saya dengan kerugian seperti ini dan terjadi floating loss, saya rasa trader harus bisa mengantisipasi terjadinya hal seperti ini ya. Oke, oke, kita lihat ini ya. Kasus ini kita bedah sama-sama. Oke, apabila ada teman yang tidak setuju, is okay ya. Saya tidak ada maksud untuk ibarat kata teman-teman oke harus ikut kata saya enggak. Kita hanya bahas menurut perspektif saya. Oke, semoga bermanfaat lah nanti. Oke, Gala ini saya cek di CoinMarketCap. eh Dia tentang apa ini? Tentang gaming ya, NFT. Oh iyalah. Jadi dari Polygon Network kayaknya ya, dari Polygon Network. Dan memang kalau kita lihat di sini ya, eh, Gala ini minus 13% teman-teman. Ya, minus 13% dan dia ranking 100. Ya, lumayan besar ya, market cap-nya lumayan besar. Sekitar 280 juta dolar itu banyak lah, banyak banget. Oke, kita cek di sini saya lihat harga entry-nya dia di 005 ya. Jadi saya eh, tunjukkan pada chart harga entry-nya dia ternyata di sini teman-teman. Jadi teman kita ini mungkin nge-buy di sini dan nggak tahu ya SL-nya di mana, mungkin belum kena SL atau dia nggak mau cut loss. Yang pasti ini sudah drop jauh ya teman-teman. Jadi kalau saya mungkin eh, kalau saya pasang stop loss mungkin saya akan stop loss di sini mungkin ya. Jadi support terakhir dan saya sudah exit lah. Sehingga saya tidak mengalami kerugian yang begitu banyak gitu loh. Oke. Tapi kita bahas dulu. Oke, Gala. Oke, saya tidak membahas orangnya salah atau enggak, saya tidak peduli. Ini uang-uangnya dia, tapi ini untuk teman-teman ke depannya misalnya menghadapi situasi yang sama, saya harap jangan sampai floating seperti ini ya. Oke, kita hapus saja. Yang pasti ini sudah salah ya. Kalau menurut saya ini sudah salah, ya. Tapi kita bahas kenapa dia turun. Jadi sebenarnya trennya Gala ini trennya turun teman-teman. Ya, ini turun. Ya, ya ini turun ya. Kalau saya lihat juga dia sudah break support yang di sini. Ya, dia pernah break support yang di sini dan dia juga break support yang di sini. Ya, yang di sinilah. Oke. Ya, jadi dia sudah break support yang di sini. Oke, sini. Dan ternyata dia meretest. Ya. Jadi di sini jadi support, di sini jadi resisten. Ya. Dia mencoba berkali-kali naik ya, tapi gagal. Dan turun ya dan sudah break support. Ya, gitu. Jadi saya harap oh hati-hati gitu loh, hati-hati. Dan kita ikuti tren aja teman. Kenapa kita lawan tren? Ya. Kenapa kita lawan tren? Ya, kita kita kan bukan yang gerakin market. Kenapa kita lawan tren? Ya. Apalagi mengalami kerugian yang begitu besar, saya rasa kita harus punya plan B, ya kan? Nah, jadi plan A-nya kalau cuan, kalau plan B-nya kalau loss. Nah, jadi plan B kalau loss ngapain? Cut loss. Kalau nggak cut loss ya, ya udah berarti kita sudah siap dengan konsekuensi. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Trennya dia turun, kita pindah ke S4 ya, S4 K4 template 4 jam. Oke, kalau kita lihat di sini ya dia membroken support yang di sini ya terakhir kali. Jadi kalau saya tarik, ya ini kan sebenarnya hanya mondar-mandir. Setelah break support dia hanya mondar-mandir retest resisten-resisten kayak gitu aja. Ya nggak aneh sih sebenarnya. Dan ini ya downtrend kalau saya melihat chart seperti ini kan ini kelihatan bahwa harga memang belum ada breakout gitu. Ya. So kalau kita lihat dalam daily saya tandai dulu zona decision point-nya, saya tandai zona decision point kita ada di sini teman-teman. Nah, sini ya, saya ambil full aja lah ya. Biar nggak boleh. Oke, ini adalah zona bearish flag ya. Zona order flow bearish.
yang dimana menahan harga. Karena kalau harga itu mau naik dia harus breakout, ya dia harus naik ke sini dulu dong, gitu loh, ya kan. Kalau belum naik ya belum bullish. Ya, apa susahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang kemarin itu sempat harga terjadi false break, ya. Harga turun ke sini tapi harga naik lagi, ya. Dan harga tertahan double bottom di sini. Nah, jadi saya rasa kalau teman-teman menjadi posisi buy kemarin, you still can get this kind of movement lah, masih masih lumayan lah, ya. Dan teman-teman akan exit pada area resistance inilah untuk jaga-jaga apabila terjadinya pembalikan atau false break, ya, something like that. Oke, kalau saya lihat dan dari sini harga masuk ke dalam zona bearish flag-nya, dan saya rasa ini terjadi false break juga, ya, terjadi false break di sini, ya. Ada resisten yang kita kita hapus saja ya, kita hapus saja atau nggak usah dihapus nggak apa-apa. Oke, jadi di sini ada satu resisten, harga sempat naik, tapi balik lagi. Ya, ini adalah false break. Oke, nah kalau kita lihat baik-baik sebenarnya di sini, oke, itu harga sudah menembus FTR-nya di sini, ya. Di mana? Di sini, ya. So di sini saya anggap sudah terjadi, ya. Sempat menahan satu kali, dua kali, tiga kali, ya. Terus harga dia naik, turun lagi. Ya, nggak kuat lah, nggak kuat naik. Oke. So di sini sebenarnya kita tinggal lihat perspektifnya dari sini aja. Oke, saya hapus saja ini, nanti kita cek lagi. Kita tandai aja zona ini, karena range harga itu sebenarnya bergerak terakhir antara ini dan ini aja. Ya, dia bergerak di dalam sini. Ya, dia nggak kemana-mana, dia di sini-sini aja dari kemarin. Oke, kalau saya lihat di sini sebenarnya mata saya langsung bisa melihat ya setup apa yang ada di sini ya, sesuai dengan setup, sesuai dengan sistem saya. Tapi saya coba menjelaskannya dengan baik. Ya, jadi harga sempat turun menembus support yang di sini ya. Nah, sempat turun, kemudian dia naik lagi. Oke. Nah, di sini ternyata kalau teman-teman lihat ya, di sini adalah setup breakout teman-teman. Dan di sini ada setup breakout, di sini ada R1, ya, di sini ada R2. Ya, dan breakoutnya yang ini ya. Breakoutnya dari mana? Dari mungkin area sini ya. Kalau saya melihatnya adalah area sini. Ya. Jadi bagi yang ikut mentoring itu uh, di sini adalah setup yang sangat-sangat kita suka ya, karena di sini ada support, ya, dan support ini pernah dites ya di mana di sini ya. Nah, area ini adalah area decision point ya, yang dimana ada satu order yang sangat eh, banyak, mungkin sisa order ya yang tersisa di sini yang belum diambil, ya, dan harga back out mengambil order di sini dan turun, ya, turun. So targetnya di mana? Target pertama adalah pada support yang ini, ya, saya tandain pakai garis yang gray aja ya, apa. Kemudian kita cek weekly, jika ada support di kiri, oh tidak ada support di kiri, wah berarti ini akan mencari support yang tidak terlihat ya. So target saya mungkin di sini sih. Karena belum ada history, belum ada masa lalu, jadi mungkin kalau kita melakukan short di sini, target kita adalah di sini ya. Jadi kalau saya dalam kasus yang sekarang dan melihat floating loss seperti ini sangat resiko tinggi. Kenapa? Karena di kirinya nggak ada support. Ya, jadi seperti teman-teman itu jatuh ke jurang tuh. Jurangnya itu nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada datarannya gitu loh. Ya, nggak ada bidang datar. Ya, jadi seperti mobil yang jatuh ke jurang nih. Ya, saya contohin analoginya seperti ini teman-teman. Mohon maaf kalau teman-teman tersinggung ya. Jadi teman-teman tuh lari mobil lurus, tiba-tiba teman-teman jatuh ke jurang. Nah, kalau jurangnya ada dataran, enak ya, nggak nyungsep. Nah, tapi kalau jurangnya itu nggak ada dataran, mobil teman-teman jatuh tuh terus, sampai menemukan dataran itu, sampai menemukan tanah itu loh. Ya kan? Nah, kalau nggak ya udah jatuh terus sampai dalam. Nah, itu nggak tahu ujungnya di mana ya. So, saya rasa setup kalau dari versi saya, dari sistem saya, ya, saya akan lakukan short di sini karena di sini ada setup breakout dan di sini supportnya sudah di broken. Nah, support udah dijebol terus, tandanya apa? Tandanya kan harga mau turun, ya kan? Coba teman-teman perhatikan, kalau tren turun, apa yang dilakukan? Pasti supportnya di break terus, ya kan? Supportnya pasti di break terus ya. Jadi kalau tren turun tuh seperti ini, ya, di masa lalu ada support, ada support. Ketika dia turun ngapain? Dia break dulu,
dia naik lagi, dia ngapain? Dia break lagi yang ini. Dia naik lagi, dia ngapain? Dia break lagi yang ini. Dia break ya. Jadi support di sini di break, support di sini di break. Ya, kalau sudah nggak ada support, ya dia akan break terus. Dia akan break terus. Dia akan break terus sampai bosan. Ya, sampai dia udah bosan turun gitu lah. Ya, jadi kalau saya sendiri akan mengambil setup sell di sini dan saya akan cut loss. Cut loss-nya di mana? Saya akan cut loss di sini kalau saya salah arah ya. Jadi kalau kita lihat risk reward jika saya entry kemarin ya, tapi saya nggak entry di sini ya sebab saya nggak pantau koin yang terlalu apa top top country itu udah nggak saya kok pantau. Saya bisa mendapatkan risk reward sekitar 1 banding 11 lah. Ya, 1 banding 11 kalau saya TP di sini. Kalau saya TP di sini di support terakhir saya bisa dapat 1 banding 14. Ya, saya rasa kita sebagai trader itu harus waras. Ingat ya, trader ya harus waras. Ya. Artinya apa? Jika kita sudah salah arah, wajib cut loss. Ya, atau stop loss wajib pasang. Ini yang namanya trading plan, teman-teman. Ya, ini namanya trading plan. Teman-teman tahu entry di mana, exit di mana, target di mana. Ya, jangan ego, jangan egois. Teman-teman udah bisa egois. Ya, kenapa? Trennya turun ini secara daily. Ya, nih dari bulan November 2021, ya puncaknya turun. Ya, what you can do, ya kan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ingat ya, kecuali ya you developer nih koin. Ya, teman-teman adalah developer koinnya, jadi teman-teman bisa ngepam sendiri, ya kan? Bisa ngepam sendiri dong, enak. Tapi kalau teman-teman adalah retail, dan menurut saya ya, mohon maaf ya, menurut saya uang ini lumayan banyak ya. Saat sekarang itu kan kita lagi ibarat kata susah cari kerja, banyak banyak apa ya kenaikan bahan pokok dan uang segini saya rasa jika dibuang cuma-cuma di market, mohon maaf sih, menurut saya mubazir. Ya, bukan bukan kita gimana ya, tapi terserah lah, orang orang kalau memang duitnya banyak itu oke. Tapi menurut saya sebagai seorang trader, jika Anda kehilangan uang seperti ini, saya rasa Anda sangat mubazir ya. Jadi usahakan untuk memperkecil resiko dan teman-teman harus bisa menerima kesalahan. Oke. So menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menerimanya dan apabila teman-teman bertanya, teman-teman kirim ke email saya ya. Pertanyaan teman-teman insya Allah akan saya bahas di YouTube saya kalau saya sempat ya. Oke, thank you so much. Kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap jaga risiko, tetap jaga kesehatan ya dan salam waras. Thank you so much. Bye bye.